Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita mengangkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan. Dan kita akan belajar lagi dalam kebenaran firman-Nya. Kita dengar baik-baik ya ketika firman Tuhan disampaikan. Karena itulah yang menjadi panutan dan tuntunan setiap kita. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita. Amin. Seperti hati-Mu penuh dengan belas kasihan. Amin, amin. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang pewayan di sekelilingku. Amin, amin. Tangan-Mu untuk melakukan tugasku, berikan ku hati-Mu melangkah dalam kehendak-Mu. Amin. Berikan ku hati-Mu. Amin, amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu, Tuhan kasihan. Amin, amin. Maka Tuhan itu selalu penuh belas kasihan loh. Jadi saudara jangan ragu ya untuk ikut Tuhan. Pandang terus Dia. Dia selalu memandang engkau dengan belas kasihan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan belas kasihan. Berikan ku melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Berikan ku hati-Mu Tuhan, agar kami dapat mengasihi, agar kami dapat Tuhan mengerti kepada setiap mereka Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Berikan ku hati-Mu Tuhan, berikan ku hati-Mu ya Bapa, agar menjadi kesaksian kemuliaan-Mu. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa, biarlah sembah kami, pujian kami menjadi satu kerinduan kepada setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi Bapa, agar kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Ketika kami memiliki hati Bapa, kami dapat mengasihi, kami dapat mengampuni,
kami dapat melewati semuanya dengan hati yang penuh dengan lapang dada. Hati yang ikhlas Tuhan. Keikhlasan akan membawa semua masuk dalam kedamaian dan kesejahteraan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu akan damai-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami Bapa. Hamba pun juga demikian, hamba juga mau Bapa. Damai-Mu tinggal di hati hamba, tinggal di pikiran hamba, tinggal di dalam jiwa dan roh hamba, seperti tinggal di hati anak-anak-Mu Bapa, yang saat ini bersama-sama dengan Engkau menikmati renungan sehat dan renungan yang menguatkan ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Di sini saya mengajak tetap dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Hosea Raja Israel ya. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun, lamanya juga cukup lama. Ayat 2, perhatikan baik-baik. Ia itu rajanya ya, Hosea. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja Israel yang mendahului dia. Yang lain juga melakukan hal yang jahat, lebih dari dia jahatnya, tetapi Hosea juga jahat gitu. Nah, yang mau saya bahas sekarang di sini karakter yang buruk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus, maka kita akan legowo untuk menghadapi apapun. Kita akan ikhlas untuk menghadapi apapun. Salah satu yang menjadi kunci kehidupan, nah di sini ya, di buku ini saya baca salah satu yang menjadi kunci kehidupan ini adalah karakter. Nah, jangan sampai saudara memiliki karakter yang tidak baik. Karakter itu kalau tidak baik ya amburadul semuanya. Mengapa? Karena karakter dapat menentukan sukses atau gagalnya seseorang, bahagia atau menderitanya seseorang, berkat atau kutuk dalam kehidupan seseorang, disukai atau dibenci terhadap orang di sekitarnya. Itu karakter. Kalau karaktermu itu nggak baik, aduh gagal total semuanya. Apakah karakter itu bisa diperbaiki? Bisa. Dari siapa? Dari kesadaran kita sendiri. Ketika engkau tahu, aduh ini tidak disukai orang, aku harus berubah, aku harus berubah, aku harus berubah. Harus mengubah yang jahat menjadi yang baik. Saudara pelajari bahwa orang sukses atau gagal tidak ditentukan oleh nasibnya. Bukan karena nasib, aduh nasibku begini, keturunanku dari keturunan yang pertama sampai keturunan yang ke-7 itu diberkati Tuhan. Lah kamu kok gak diberkati? Ya soalnya aku keturunan yang ke-8, gak ada itu. Konsep seperti itu gak ada, apalagi di Alkitab gak ada. Semua berkat Abraham, Ishak dan Yakub ditinggalkan kepada orang yang percaya dan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena engkau adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin, haleluya. Pasti akan terpelihara IQ-nya, tetapi seringkali ditentukan oleh karakternya, yaitu sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Begitu juga dengan kebahagiaan. Seringkali ada orang yang kaya tetapi karakternya buruk, maka akhirnya hidupnya tidak tenang. Sebaliknya, ada orang yang biasa saja tetapi karena karakternya baik, maka dia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya bisa tenang, mengundang berkat dalam hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Haleluya. Nah, di sini kita mulai masuk. Kita harus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter yang tidak disukai orang, karakter-karakter yang menjadi penghalang berkat, buang itu, ganti dengan karakter ilahi. Ketika saudara memiliki karakter ilahi, maka berkat itu melimpah dan saudara pun disenangi banyak orang. Ada 4 hal resepnya di sini. Hati yang tidak bersih, ini penting sekali. Banyak orang hidupnya hancur dan sengsara karena hatinya tidak bersih. Mari kita memiliki hati yang bersih. Amin. Ketika hatimu bersih, maka engkau akan diberkati. Apa saja yang tergolong hati yang tidak bersih? Iri hati, tidak ingin melihat orang lain lebih maju, lebih sukses, dan lebih bertumbuh. Kadangkala di kalangan hamba Tuhan juga sama, menyerang gereja satu dengan gereja yang lain, hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, saling menjatuhkan. Sesat itu sesat. Hati-hati dengan ibu itu pelayannya sesat. Nah, itu sudah saling menjatuhkan. Terus orang yang memiliki karakter yang baik, apakah dia marah? Enggak. Dia enggak marah, tetapi dia tetap dalam pelayanannya karena tidak ada dendam. Dendam, tidak mau mengampuni, serakah, ingin memiliki segalanya, tinggi hati, sombong, merasa diri yang paling benar dan paling hebat, munafik. Nah, perkataan tidak sesuai dengan perbuatannya. Manis-manis perkataannya, tetapi perbuatannya menjengkelkan banget, menjijikkan banget. Tuhan, jangankan manusia, Tuhan aja gak suka. Jangan sampai kita tertolak. Paham ya? Hal yang kedua, tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Egonya sangat tinggi. Ini terjadi karena merasa diri yang paling tahu dan merasa orang lain tidak tahu apa-apa. Dia yang paling pandai, paling segalanya. Hati-hati. Saudara, kalau sudah memiliki pemikiran yang sedemikian, nah itu awal-awal dari karakter yang akan jatuh, karakter yang akan ditolak oleh manusia maupun Tuhan. Jadi hindari dari sana. Amin. Nah, pada dasarnya setiap kita harus terus belajar. Kita harus belajar bukan hanya dari orang-orang yang lebih dari kita. Kadangkala kita perlu belajar dari orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan terus melihat ke atas, lihat dong ke bawah. Apa sih mereka itu? Oh, seperti ini, dengan segala kerendahannya, dengan segala kesederhanaannya, dan yang lain sebagainya, dengan menerima apa adanya. Amin. Hal yang ketiga, tidak dapat dipercaya. Salah satu keberhasilan orang percaya adalah kehidupannya yang dapat dipercaya. Kalau seseorang suka berbohong, maka setiap perkataannya tidak bisa dipercaya. Banyak orang hancur karena persoalan ini. Kalau saudara sudah tidak bisa dipercaya, maka hancurlah segala sesuatunya. Hati-hati, jangan suka berbohong. Jangan suka menipu. Amin. Itu akan menutup jalanmu sendiri. Saudara harus menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dan dipercaya oleh manusia dimanapun saudara berada. Amin. Ketika saudara bisa dipercaya Tuhan, saudara juga harus bisa dong dipercaya manusia. Dari mana bisa dipercaya Tuhan kalau saudara dari manusia tidak bisa dipercaya? Tuhan pun juga tidak akan percaya. Paham ya di sini ya. Orang yang dipercaya Tuhan pasti juga dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu manusia seutuhnya. Paham di sini? Kita harus menjaga karakter yang buruk tadi. Jangan sampai itu terjadi terus-menerus. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita beranjak dan kita bertobat. Hal yang keempat, selalu ingin mengambil jalan pintas. Ada orang-orang yang memang tidak mau berjuang, senangnya instan, menyogok, dan akhirnya rela menghalalkan segala cara. Hidup ini memang sebuah perjuangan. Jangan coba mengambil jalan pintas, tetapi berjuang terus dan lakukan yang terbaik. Kadangkala harus bercucuran air mata, tetapi janji Tuhan, orang yang menabur dengan air mata, mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti saudara tidak usah takut.
takut dengan tangisanmu. Seperti apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu ya. Kemarin atau lusa, bahwa saudara harus membuat mutiara dengan air matamu seperti kerang ketika dia akan mengeluarkan, dan ketika dia membentuk mutiara itu dari air matanya, kesakitan yang amat sangat, akhirnya menjadi mutiara yang indah. Siapa yang memakai untuk perhiasan manusia, tetapi sangat mahal harganya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami perkenanan Tuhan, maka karakter kita, karakter saudara harus kita perhatikan dengan baik. Mau belajar dan diajar, dapat dipercaya dan tunduk pada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buang setiap karakter-karakter yang tidak baik, karakter-karakter yang buruk. Gantikan dengan karakter-karakter yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pelajaran hari ini Tuhan, dalam pembentukan karakter. Kami mau Bapa, Engkau bentuk karakter kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau membentuk kami Bapa, kami percaya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang solid di hadapan-Mu dan juga di hadapan manusia. Dan kami boleh menjadi berkat dan buah-buah yang manis yang bisa mereka rasakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Pakailah kami Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapa. Berikanlah bagi kami hati-Mu Tuhan. Berikanlah bagi kami Tuhan karakter-karakter ilahi. Biarlah cinta kasih dan anugerah yang Kau ajarkan bisa kami sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan boleh menyertai anak-anak-Mu. Dan untuk esok pagi Bapa, biarlah anak-anak-Mu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya online di GKI Jehovah Rafa Ministry. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak dengan kemalasan tetapi dengan semangat dan kegiatan yang baru, karena berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa dan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.